Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada Tuhan Tuhan yang disembah yang disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya Dan bersaksi saya bersaksi Muhammad Muhammad adalah adalah utusan Allah. Allah. Alhamdulillah. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, jumpa kembali kita di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, TikToker Kristen ini pada akhirnya memutuskan masuk Islam, saudara-saudariku ya. Kemarin TikToker Kristen ini bersyahadat di masjid dekat kediaman beliau ya. Namanya adalah Stanley Diover, teman-teman. Saya sempat beberapa kali live dengan beliau ya, semasa masih Kristen. Alhamdulillah beliau diberi hidayah oleh Allah dan beliau mau mengambil hidayah tersebut. Kemarin beliau bersyahadat di masjid, dibimbing oleh takmir masjid di sana, dan semalam ya beliau juga menguatkan ya, bersyahadat ulang di media sosial, di TikTok, dibimbing oleh Bang Zuma, agar supaya inilah ya, pembuatan sertifikat atau pengurusan KTP dan lain sebagainya dibantu oleh teman-teman API. Seperti apa prosesinya, teman-teman? Kita simak video berikut. Saudara Stanley malam ini sudah memutuskan untuk bersyahadat di Masjid Al-Fatah Pemuda. Ya, tentunya itu dengan sepenuh hati. Hanya muncul dari lubuk hati yang paling dalam, ya, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Sudah yakin dengan bersyahadat. Saudara Stanley mengikuti apa yang saya ucapkan. Pertama kita istighfar, tobat. Setelah itu baru kita syahadat. Kita mulai istighfar, tobat. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min kulli zanbin azamatahu amadan au hataan au siran au alaniyatan au kabiratan
innaka anta innaka anta ghafaru ghafaru zunubi dzunubi fatahul fatahul qulubi rubi syatarul sakarul uyubi uyubi kasyaful kasaful kurubi kurubi wa atubu ilaihi wa akubillahi mina zunubil lazi zunubil lazi minazunubillahi mina zunubi minazunubillahi a'lam a'lam wa mina wa inna zunubi nubil lazi lazi la'lam la'lam innaka anta innaka anta ghafaru zunubi ghafaru dzunubi fatahul qulubi fatahul qulubi wa atubu ilaihi wa akubillahi wa sallallahu wa sallallahu ala ala sayyidina sayyidina Muhammadin Muhammadin nabi nabi umi bi wa ala alihi wa alihi washabihi wasallam. sallallahu salam. Nah, sekarang kita syahadat ya. Saya asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada tidak ada Tuhan Tuhan yang disembah yang disembah selain Allah, selain Allah, dan saya dan bersaksi saya bersaksi Muhammad Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah. Allah. Alhamdulillah. Baik, kita pakai dulu. Allah. Amin. Ya, itu dia video lengkapnya ya teman-teman. Prosesi persyahadatan Stanley Diover ya. Beliau dulunya dari Tritunggal ya, pindah ke Unitarian dan pada akhirnya kemarin ya resmi bersyahadat ya, resmi kembali ke Islam, resmi masuk Islam gitu ya maksudnya ya. Dan semalam semakin banyak saksikan semakin bagus teman-teman, semakin banyak yang menyaksikan bahwa Stanley ini sudah betul-betul menjadi seorang muslim. Dan untuk sertifikat dan lain sebagainya ini akan diurus oleh Apologet Islam Indonesia teman-teman. Kita doakan ya, kita doakan bersama semoga beliau istiqomah di dalam iman dan Islam. Semoga Allah mudahkan kehidupan beliau, segala urusan beliau, dan semoga beliau nih bisa menjadi asbab hidayah untuk keluarga besarnya yang lain, karena orang tuanya masih Kristen dan adik-adiknya masih Kristen. Amin. Semoga beliau menjadi perantara hidayah untuk keluarganya yang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulallahu bil huda wa dinil haq liyuzhidahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwa fisabilillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Sungguh sangat membahagiakan sekali ikhwah apa yang terjadi beberapa hari ini. Gelombang mu'alaf tak terbendung, Masya Allah. Dan yang paling membahagiakan adalah ikhwah diantaranya, di mana salah satu debater dari pihak Kristen, seorang apologet Kristen dari kalangan Kristen Unitarian, yaitu Pak Pendeta Stanley, Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, mengikrarkan syahadatnya. Masya Allah, subhanallah. Ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun Anda berada, saya adalah orang yang sangat berbahagia dengan mu'alafnya Pak Stanley. Karena kalau saya melihat orang-orang yang mu'alaf dari ranah apologet, atau orang-orang yang betul-betul berdiskusi di awal dengan Ustadz Alif, dengan Bang Zuma, dengan teman-teman debater lainnya, lalu mereka memutuskan untuk berpindah keyakinan kembali kepada fitrahnya sebagai seorang muslim, maka kenapa hal ini sangat membahagiakan bagi saya? Dikarenakan mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk melalui wasilah saudari-saudara yang adalah apologet-apologet dari pihak Islam. Ini membahagiakan bagi saya karena pertama, orang ini mendapat wasilah dari mereka, tentu pahala jariahnya akan mengalir kepada teman-teman apologet seperti Ustadz Alif, Bang Zuma, Pak Desugi, dan lain-lain. Dan saya adalah orang yang sangat turut berbahagia atas apa yang terjadi dengan mu'alafnya Pak Pendeta Stanley yang kita simak tadi malam di Komal TikToknya Bang Zuma, dan disahadatkan oleh Bang Zuma. Teman-teman ingin tahu bagaimana prosesi sahadat dari Pak Stanley sebagai seorang mu'alaf saat sekarang ini? Ini menjadi hal yang luar biasa mengharukan, luar biasa membahagiakan. Semoga menyusul pendeta-pendeta lainnya, baik dari kalangan Oneness, Unitarian, Tritunggal, dari kalangan Kristen non-Muslim lainnya, kembali ke fitrahnya sebagai Muslim dan Muslimah, kembali menyembah hanya kepada satu-satunya entitas yang layak disembah, yaitu Allah, dan menerima baginda Rasulullah sebagai Rasul dan Nabi yang mengajarkan ajaran yang relevan dan ajaran yang benar-benar datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita simak bagaimana prosesi syahadat yang dilakukan oleh Pak Stanley yang dibimbing oleh Bang Zuma, dan saya termasuk menjadi saksi di Komal itu. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kami para apologet untuk terus membela keyakinan kita Islam dari misi penyelewengan dari orang-orang yang dianggap sebagai yang disebut sebagai polemikus atau polikardus. Ini dia, kita saksikan bagaimana proses syahadatnya Pak Stanley. Ini dia videonya. Mas Hendra mana, Mas Hendra? Mas Hendra? Sabar. Sabar. Ditanya-tanya dulu juga nggak apa-apa sambil nunggu waktu. Silahkan Pak De, di ini Pak De. Iya, terus terang saya kaget ya ketika mendengar Bang Stanley itu masuk Islam gitu. Kemarin kayaknya masih kuat deh imannya di Kristen walaupun sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu kan. Itu padahal apa Bang Stanley yang membuat Anda itu langsung berbalik ingin menjadi seorang Muslim begitu? Sebenarnya Pak Ustadz Sugi sudah lumayan lama sih kajiannya, cuman kan di saat saya harus mengucapkan 2 kalimat sakral itu, kalau asyhadu alla ilaha illallah itu mungkin saya bisa pertanggungjawabkan, tetapi saat saya harus mengucapkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, saya harus bersaksi. Saya dipaksakan harus mengetahui ajaran beliau, makanya saya ikut Komal, dengarkan ceramah-ceramah. Akhirnya kalau sekarang orang bertanya sudah bersaksi, siap saya bersaksi karena saya sudah punya pandangan tersendiri tentang beliau. Jadi dulu kan suka kita diserang, bersaksi apa emang kamu hidup di tahun 610? Kan tidak gitu Pak. Tapi sekarang kan kita konteks saksi ahli, kita pelajari ajaran-ajaran yang dari Ibnu Abbas, pandangannya Umar bin Khattab dan lain-lain. Begitu juga pandangannya Bang Zuma, pandangannya Ustaz Sugi, pandangan rekan-rekan API. Jadi saya sudah punya pandangan banyak. Di saat saya ditanyakan apakah Anda sudah bersaksi, saya bersaksi karena saya sudah dapat ilmunya dari terutama Ustaz Alif. Ustaz Alif ini banyak sekali ilmunya dia kasih sama saya ini, Ustaz Alif. Masya Allah, cerdas. Oh, luar biasa, Bang Sandy. Apalah aku ini. Wis. Teman-teman ngobrol aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Kak Indra. Ya, sebenarnya kita ini hanya sebatas pembawa pesan saja Bang Stanley ya. Sebagai kabar
pembawa kabar gembira, bukan sebagai penentu orang itu harus sampai syahadat, karena itu kan bukan hak kita. Ya sebisa-bisanya kita sampaikan setahu kita, kan begitu. Karena menurut Rasulullah itu baligu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat saja, sampaikan setahu kamu, sampaikan dengan benar, ya, tanpa ada rasa tendensi kebencian, ya, kita lakukan murni hanya ingin menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, karena memang pada diri seorang muslim, di setiap pundak orang muslim itu ada kewajiban untuk menyampaikan dakwah, begitu. Monggo Ya, lanjut lainnya. Ustadz. Jadi mungkin kalau di kalangan Islam sudah banyak apologet yang sangat paham tentang benteng-benteng keimanan Islam. Saya mungkin hadir di sini hanya mudah-mudahan saya bisa menjadi seorang Islam yang rahmat dan alamin sesuai dengan nama saya. Karena ada panggilan kalbu dari ayat itu khusus, makanya saya sisipkan nama itu karena ayat surah 55 itu punya cerita sendiri kehidupan religi saya seperti itu, Bang. Dia itu afirmasi paling positif yang pernah saya dengar seumur saya hidup ini, Bang. Afirmasi positif yang saya dengar dari Ar-Rahman itu, Bang. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Surah Ar-Rahman ya, surah Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman, surah Ar-Rahman yang surah 55 surah 55 itu. Jadi kalau saya mau menunggu saya harus khatam 114 kitab, kan mungkin jangan sampai aja luluan datang, makanya mendingan cepat ambil keputusan sambil belajar, kan banyak rekan-rekan saya yang sangat paham, yang sangat punya ilmu. Yang penting kita siap bersaksi dulu berkat apa yang kita sudah ketahui, tinggal selebihnya akan berproses, Bang, pelajari satu persatu. Insya Allah bisa saya bagikan kepada saudara-saudara saya. Mohon doanya juga kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara Kristen yang masih bertauhid sampai saat ini. Mereka minoritas, mereka banyak menerima ini juga, mudah-mudahan mereka tetap jalan seperti saya jalan ini. Nois Bang Juma. Iya, Masya Allah, keren. Langsung bisa menyampaikan dengan hikmat begitu, subhanallah. Memang Nabi bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada diri seorang muslim, maka Allah akan pahamkan agama terhadap dirinya. Jadi tidak harus kita menunggu hatam dulu 30 juz, tidak harus seperti itu. Kalau dari satu ayat kita sudah bisa memahaminya, ya mantapkan untuk memeluk Islam. Dari satu tanda saja, misalnya kita membaca tentang di dalam surah At-Tur, misalnya kita ketemukan di bawah laut ada api. Secara nalar tidak mungkin Rasulullah bisa mengetahui. Ya, bagaimana mungkin Rasulullah yang hidup jauh dari bibir pantai bisa menjelaskan di dalam laut ada api, dan kedalaman api di dalam laut itu sekitar 1.600 meter. Apakah di zaman itu ada orang yang sudah sanggup untuk menyelam sedalam itu? Kalau tidak ada, bagaimana Rasulullah bisa tahu? Kalau itu bukan dari Allah. Nah, dari satu tanda saja bagi orang yang berpikir, insya Allah akan mendapatkan hidayah. Tapi bagi orang yang tidak berpikir, walaupun sudah ditunjukkan ratusan tanda keajaiban kebenaran Al-Quran, mereka tidak mau beriman. Maka benar yang dikatakan Al-Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Ya, orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hatinya, wala sam'ihim, dan pendengarannya, wala absarihim, dan penglihatannya. Ini yang dikunci, bukan pendengaran secara jasmani, bukan, tetapi pola pikir, akal kita, hati kita, itu yang dikunci oleh Allah SWT. Sehingga walaupun dia mendengar, melihat kebenaran itu nyata di depan mata dia, tapi Allah sudah mengunci hatinya, maka dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kebenaran itu. Walaupun tiap hari mereka itu mendengar ya kebenaran-kebenaran Islam yang kita sampaikan, walaupun secara akal sehat mereka sudah menerima,
Tapi tetap saja karena sudah dikunci mereka tidak Assalamualaikum. menerima itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf akhi, saya sudah ditungguin ini, Oke, sudah oke, ditungguin lanjut. untuk segera. Iya. Kita langsung prosesi syahadat ya, Ya. saudara Stanley ya. Oke, ikuti saya ya. Kameranya agak lebih ke atas Stanley, agak tidak tertutup ini. Oke. Ikuti saya Bang ya. Telunjuknya ke atas Bang, yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna Allah anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sahabat-sahabat, silakan dilanjut. Terima kasih banyak sudah diberikan kepercayaan kepada saya. Pesan buat saudara Stanley, setiap menyebut nama Rasul Nabi Muhammad, tolong disebut Nabi dulu atau Rasul dulu, baru nama beliau. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dulu sementara. Maaf ahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Akhi Sandi, mohon izin Akhi. Jadi untuk pembuatan sertifikat mualaf, saya membutuhkan nomor HP Akhi Stanley 1, 2 membutuhkan tanda tangan Akhi Stanley di atas kertas putih tidak bergaris, 3 membutuhkan KTP Akhi Stanley. Gimana, sanggup? Saya kirimkan via Bang Aliyu ya. Kita punya gurunda seniorku. Oh, Gimana? Nanti saya kirim langsung WA-nya ke Bang Ardian, Bang Ardi langsung. Baiklah ikhwah, tadi sudah kita lihat bagaimana proses syahadat dari saudara kita Pak Stanley. Dan semoga Pak Stanley istiqomah dalam menjalankan syariat sebagai seorang muslim. Karena tentu ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka perjuangan selanjutnya adalah mempertahankan hidayah itu. Karena kita tahu selama ini bahwa setiap orang-orang yang menjadi mu'alaf kemudian itu tidak begitu saja dibiarkan oleh Allah. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, ini keterbatasan saya dalam membuat konten ini. Mungkin sedikit ini ya, handphonenya gerak-gerak nih. Ya teman-teman, inilah saya teman-teman, bikin konten dalam situasi dan kondisi apapun. Tengok tuh handphonenya turun terus tuh, ya Allah. Pegangin dong sayang. Ini ada kakak saya loh teman-teman, mana namanya Yutin. Ayo pegangin dulu biar aku bikin konten. Jangan pakai itu, nah pegangin ya. Nah, dan oke. Ya itulah teman-teman, Riva Official konten reaction konten. Ya, dengan seadanya saya membuat konten ini karena saya ini berusaha untuk senatural mungkin ya. Ada yang bergerak-gerak di belakang. Terus di depan ini handphonenya juga bergerak-gerak. Intinya semoga Pak Stanley istiqomah menjadi seorang mu'alaf yang kafah dan menjadi seorang muslim yang kafah, menjalankan semua syariat Allah. Semoga beliau ketika diuji oleh Allah, aduh gerak-gerak ini guys, susah nih. Ketika beliau itu diuji oleh Allah, beliau sanggup untuk menjalani ujian tersebut. Dan semoga andai pun beliau ditempa oleh sakitnya kehidupan, semoga beliau diberikan kekuatan untuk menjalani ujian dan cobaan. Jatuh yuk, ya Allah, sebagai seorang muslim. Kalau di orang lain tuh video salah-salahnya tuh diedit guys. Kalau aku nggak usah diedit-edit. Kalian tahu kan bagaimana aku ketika membuat konten. Inilah kenyataannya Uniriva membuat konten dimanapun berada. Ada di Batam Uniriva buat konten, Jakarta buat konten, dimanapun buat konten. Dan doakan saya istiqomah di jalan Allah. Semoga saya diberikan kemudahan bagi Allah dalam menuntut ilmu, dan diberikan dihilangkan rasa jenuh dalam rasa jenuh dalam belajar. Karena terkadang ada muncul sisi-sisi lelah. Gerak-gerak Ayu. Ini Ayu saya teman-teman ya, Ayu saya dia nih. Saya suruh bikin pegangin nggak mau dia nih. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Ini nggak akan saya edit.
saya akan menunjukkan seperti inilah ketika saya membuat konten di mana saja ada orang lewat, bang pegangin dulu gitu, enggak juga bercanda. Jadi semoga Pak Pendeta Stanley diberikan kesehatan dan menyusul mualaf-mualaf lainnya dari orang-orang yang memang menggunakan akal pikirannya, orang-orang yang memang terbuka hatinya menerima kebenaran itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ikhwan fisabilillah yang ada di rumah, mohon maaf atas kekurangan konten saya, karena konten saya adalah konten natural yang tidak perlu diedit-edit. Muka aja nggak perlu diedit ya, apalagi konten. Dadah semua, assalamualaikum. Oh ya, salam satu Tuhan dan perkuat akidah kita dengan cara apa? Perbanyak ibadah, perbaiki diri, karena saya pun juga sedang memperbaiki diri dan akan selalu memperbaiki diri. Doakan saya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.